Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air seperti apa dengan mereka. So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Punya segudang pengalaman, Cremonese nggak mikir lama buat rekrut Emil Audero. Kiper timnas 28 tahun itu udah pernah bela Juventus, Inter, Sampdoria, sampai tampil di Liga Champions. Total 176 kali main di Serie A, 38 kali clean sheet, dan sekarang siap jadi andalan klub promosi yang ogah cuma numpang lewat di musim 2025-2026. Punya segudang Kita bersyukur punya Emil Audero, walaupun sebelumnya ada kontroversi dari ya kata-kata bapaknya dia, tapi ketika dia tampil untuk timnas ketika kita lawan China, saya pikir keren. Apalagi sekarang dia kembali ke Serie A dan ya semoga bisa menjadi kiper utama nanti dan bisa bikin bangga Indonesia dan kembali ke timnas jadi andalan lagi. Sekarang kita punya dua kiper yang keren, ada Martin Paes ya andalannya FC Dallas, dan sekarang ada Emil Audero. Keren, semoga dapat menit bermain dan menjadi kiper andalan nanti. Keren. Demi engagement dan ekonomi menjadi alasan mengapa timnas Indonesia tidak menggelar laga away FIFA Matchday September nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa banyak tim-tim dari negara lain ingin merasakan atmosfer bermain di Indonesia. Ia mengatakan bagaimana banyaknya YouTuber, influencer, hingga orang-orang asing berbondong-bondong hadir menonton timnas Indonesia untuk membuat konten. Erick mengatakan hal tersebut bagus, di mana ketika membangun sepak bola sekaligus juga membangun ekonomi sepak bola nasional. Coba kalau kita ngomong bola sekarang, oh ratingnya tinggi. Coba ngomong yang lain, artinya kan apa? Ini ekonomi yang bagus, ungkap Erick Thohir. Perlu diketahui, ronde keempat yang bakal dilaksanakan Oktober nanti, timnas Indonesia bakal away ke Timur Tengah. Sementara, selama away di ronde ketiga yang lalu, timnas belum pernah menang. Akankah menjadi langkah yang bijak ke depannya? Sebenarnya agak sedikit lucu dan agak menggelitik statement dari Pak Erick Thohir, dimana kalau kita mau ambil kesimpulan maka Pak Erick Thohir sebenarnya lebih mementingkan engagement dan ya faktor ekonomi. Padahal sebenarnya menurut saya sebagai warga biasa dan supporter timnas Indonesia yang selalu mendukung timnas dalam keadaan apapun, ya sebenarnya kita lebih bagus bermain di luar ya, terlepas ada influencer, youtuber atau apapun itu yang datang ke Indonesia dan menjadi daya tarik tersendiri ketika timnas bermain di kandang. Saya pikir terlepas dari itu harusnya timnas harus away, bermain keluar supaya melatih mental tandang kita. Kenapa? Karena ketika kita bermain tandang saya pikir kita kurang beruntung dan mentalnya ya masih abu-abu. Oke, dan saya pikir harusnya kita keluarlah, entah itu ke Eropa atau ke Timur Tengah, intinya keluar dulu lah. Tapi ya Pak Erick Thohir lebih memilih Indonesia karena alasan yang menurut saya agak sedikit menggelitik. Kenapa? Karena alasannya itu untuk engagement. Di saat kita membutuhkan ya mental yang sebenarnya mental baja untuk bermain di luar, tapi Pak Erick Thohir lebih memilih bagaimana kemudian YouTuber atau konten kreator dari luar datang ke Indonesia dan mengangkat ekonomi Indonesia. Oke, kita harus apresiasi itu juga, tapi maaf kita kritik soal bagaimana kemudian timnas harus keluar. Ya kita serahkan saja ke Pak Erick Thohir, semoga timnas Indonesia semakin bagus lagi di tangan Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Kita sih mendukung saja, oke? Kita sih mendukung saja. Tapi kalau ada yang perlu kita kritik ya, kita kritik. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi mengajukan protes ke AFF dan AFC terkait dugaan penghinaan bendera Malaysia oleh sejumlah supporter timnas Indonesia U23. Insiden itu terjadi saat laga pamungkas Piala AFF U23 antara Indonesia kontra Malaysia di Stadion GBK. Ya, kami sudah menghubungi AFF dan AFC mengenai masalah ini. Ini adalah sesuatu yang kami tanggapi dengan sangat serius. Kami tidak menoleransi tindakan semacam itu, baik di level pertandingan lokal maupun internasional. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan AFC dan AFF dalam hal ini, ujar Johari menegaskan. Malaysia meminta AFC menghukum supporter Indonesia atas insiden ini. Sebenarnya insiden bendera terbalik ini bukan baru pertama kali ya teman-teman. Karena timnas Indonesia pernah menjadi korban juga tahun 2017 dan 2021 atau 2023 waktu itu di SEA Games lah, dengan pra SEA Games kita punya bendera tuh jelas-jelas terbalik gitu. Merahnya di bawah,
putihnya di atas. Nah sekarang Malaysia yang jadi korbannya. Dan waktu itu Indonesia ya biasa-biasa saja. Mungkin itu ya ketidaksengajaan. Dan menurut saya insiden yang terjadi di GBK ketika timnas U23 kita lawan timnas U23 Malaysia, saya pikir itu sebenarnya hal yang wajar. Mungkin saja euforia karena terlalu fanatik ya salah untuk membentangkan bendera Malaysia. Jadinya terbalik ya, itulah mereka akhirnya lapor ke AFF dan AFC untuk tindak lanjut investigasi soal bendera terbalik itu. Saya pikir ya hal yang wajar sebenarnya. Hal yang wajar, cuma mereka saja yang baperan. Tapi semoga hal-hal seperti itu tidak terjadi ke depan. Patrick Kluivert panggil Elkan Baggett ke Timnas Indonesia untuk menggantikan Justin Hubner pada September 2025. Pelatih 49 tahun ini kemungkinan kehilangan Justin Hubner saat Timnas Indonesia menjamu Lebanon dan Kuwait dalam laga uji coba yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada September 2025. Penyebabnya karena laga melawan Lebanon dan Kuwait bertepatan dengan agenda Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tenaga Justin Hubner disinyalir lebih dibutuhkan Timnas Indonesia U23 ketimbang Timnas Indonesia Senior pada September 2025. Penutupan manis buat Ya sebenarnya dia dibutuhkan di timnas senior juga. Cuma saya pikir ada opsi lain untuk timnas senior lah. Masih ada Elkan Bagot. Ya kalau Elkan Bagot dipanggil ya syukurlah gitu kan. Keren lah kalau Elkan Bagot dipanggil. Jadi si Justin ini fokusnya itu kayak U23 saja. Itu kan keren itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merasa bersyukur Rafael Struijk dan Jens Raven memutuskan berkarier di Indonesia. Pemain yang pasti tidak hanya ingin bermain di timnas, mereka ingin bermain profesional di klub yang memainkan mereka, yang membutuhkan mereka dimanapun kesempatan itu ada. Ucapnya, kita tidak bisa bilang salah atau benar, karena itu mereka mencari kesempatan bermain untuk dirinya. Karena kalau tidak, kembali, mereka pemain profesional perlu menghidupi kehidupan mereka dan keluarga mereka, kata Erick Thohir. Artinya, ketika para pemain Indonesia yang masih bisa bermain di Eropa, kita bersyukur, karena mereka masih bisa berkompetisi sesuai dengan strategi kita di level yang tinggi. Lanjutnya, penutupan manis. Ya boleh lah Rafael Struijk sama si Jens Raven bermain di Indonesia. Karena kalau kita lihat pun Rafael Struijk ketika dia bermain di Australia kurang dapat menit bermain juga, selalu jadi cadangan ya kan. Jens Raven masih di kelompok umur dan sekarang bermain di Bali United. Ya untung Bali United ya, klub besar juga lah. Jadi ya semoga mereka berdua bisa berkembang dan untuk timnas nanti jadi lebih bagus lagi. Keren. JIZ hampir gabung klub Serie A dan langsung jadi yang termahal. Ada aja gebrakannya back Indonesia ini. JIZ back timnas Indonesia sekarang jadi sorotan utama bursa transfer Eropa. Gimana enggak? Torino, klub Serie A, katanya udah selangkah lagi dapetin dia dan langsung bakal jadi back termahal di klub itu. Harga pasarannya sekarang 7,5 juta euro, ngalahin nilai-nilai back Torino lain kayak Perskurs, Imadzli, bahkan Maripan. Lucunya banyak yang bilang, loh bukannya masih ada Kim Min-jae dan Hirokito? Nah ini menarik, tap link di bio buat nonton bola lengkap. Ternyata ranking back termahal Asia versi transfer market cuma ngitung pemain yang tampil di FIFA Matchday Juni 2025 dan Kim Min-jae sama Ito nggak main, jadi ya JIZ naik daun banget. Kalau bener gabung Torino dengan harga 8-9 juta euro, ini bisa jadi langkah besar buat karir J, dan siapa tahu jadi titik balik buat pemain Indonesia di Eropa. Coba drop pendapat kalian. Keren sekali kalau sampai JIZ bermain di Torino dan dia akan menjadi orang Indonesia kedua yang bermain di Serie A nantinya. Kalau sampai ini terjadi, karena masih 70% lah rumor ini. Kita tunggu here we go dari Fabrizio Romano dan juga pengumuman resmi dari klubnya. Kalau sudah resmi, baru kita tepuk tangan. Itu betul. Timnas Indonesia U17 resmi akan menghadapi 3 peserta FIFA World Cup U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen mini akan diadakan di tempat baru di Stadion Utama Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang. Selain Timnas U17 Indonesia, 3 tim undangan lainnya adalah Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama. Piala Kemerdekaan yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 18 Agustus 2025 ini merupakan bagian dari program persiapan Indonesia U17 sebelum Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Penting sih untuk uji coba untuk mempersiapkan mentalnya anak-anak Indonesia ini, karena mereka akan bermain di Piala Dunia U17 dan bahkan yang diundang ini mereka ada juga yang peserta Piala Dunia. Jadi keren lah kita punya timnas U17 masuk Piala Dunia. Kita harus bangga dong. Tidak sama kayak yang baju kuning itu ya, dari kelompok umur sampai seniornya tidak bisa buat apa-apa, tapi ya ngomongnya selalu di atas Indonesia itu. Bagaimana itu? Kita ya timnas kelompok umurnya levelnya Piala Dunia Pak. Kalau mereka masih AFF itu.
6 pemain timnas Indonesia bakal tampil di Liga Eredivisie Belanda musim 2025-2026. Keren. Salah satu pemain yang baru dipastikan beraksi di kasta teratas Liga Belanda itu adalah Justin Hubner. Musim ini diprediksi akan menjadi babak baru bagi sepak bola Indonesia di kancah Eropa. 6 pemain keturunan timnas Indonesia siap berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Kehadiran mereka tentu menjadi sorotan dan harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Berikut 6 pemain timnas Indonesia yang akan bermain di Eredivisie. 1. Justin Hubner, Fortuna Sittard. 2. Calvin Verdonk, NSC Nijmegen. 3. Eliano Reinders, PEC Zwolle. 4. Maes Hilgers, FC Twente. Yang kelima ada Dean James di Go Ahead Eagle. Dan yang terakhir ada Ivar Jenner di FC Utrecht. Keren. Pemain Indonesia banyak yang bermain di Eropa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ketika kembali ke timnas yang untung siapa ya? Timnas juga. Keren kan? Semoga dapat menit bermain lah. Yang paling penting tuh menit bermain. Itu saja sih. Harimau Malaya jadi idaman banyak tim. Tulis sebuah media Malaysia. Tim-tim dunia antri pengen lawan Malaysia. Mungkin karena Harimau Malaya satu-satunya tim yang bisa dikalahkan tanpa bikin lawan keluar keringat. Saking katanya kebanjiran undangan, Malaysia sampai mundur dari CAFA 2025. Alasan resmi karena di luar kalender FIFA. Alasan nggak resmi mungkin takut makin kelihatan belangnya. Sekarang Malaysia ngaku fokus ke kualifikasi Piala Asia 2027. Fokus mereka lebih ke ngejar ketertinggalan dari timnas Indonesia yang udah melenggang duluan. Caranya dengan selektif pilih lawan. Cari yang peluang kalahnya nggak terlalu malu-maluin. Makanya mereka itu mengundurkan diri dari Piala CAFA. Kenapa? Karena di sana itu ada Uzbekistan dan Iran. Takutlah dibantai mereka kan. Karena kalau dibantai, ditroll lah sama kita orang Indonesia, itu kan jadi aib buat mereka. Nah sekarang mereka bangga-bangga itu. Ada media mereka yang bilang banyak negara-negara luar yang antri bermain dengan Malaysia. Mau tanding nih dengan Malaysia. Ya oke saja. Kalau menang ya oke. Kalau kalah Indonesia tawar sih tidak mau. Sekarang ya koar-koar bilang negara banyak yang mau lawan mereka gitu kan. Ya mereka itu sebenarnya negara yang paling gampang dikalahkan gitu. Tapi ya mereka selalu berbangga diri bahwa mereka tuh negara hebat. Padahal sebenarnya tidak hebat-hebat amat juga gitu. Karena ketika ditawar sama Indonesia, ayo dong kita tanding. Sudah lama ini kangen kan, Erick Thohir bilang tidak main lawan Malaysia senior. Apalagi sudah ganti pelatih, banyak juga pemain-pemain naturalisasinya mereka sama kayak Indonesia. Tapi mereka tidak mau lawan Indonesia, takut kalah. Tapi alasannya itu banyak sekali. Karena memang mereka terlalu banyak alasan gitu kan. Terlalu sekali banyak alasan mereka. Timnas Indonesia U17 siap hadapi tantangan berat di Piala Dunia U17 2025. Timnas Garuda Muda tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Laga perdana kontra Zambia versus Indonesia digelar 4 November, lalu Brazil versus Indonesia 7 November, dan Honduras versus Indonesia digelar pada 10 November mendatang bertempat di Qatar. Meski lawan... Wah, ini lawannya ini kuat-kuat. Ada Brasil, ada Honduras, ya kan? Hei. Intinya masuk Piala Dunia dulu lah. Kalah itu kemudian kita bisa bersaing lah. Keren lah U17 ini kan. Keren. Meski lawannya berat, pasti kita bisa lolos itu. Di babak berikutnya, bukan gugur di babak penyisian grup itu. Media Malaysia yaitu Berita Harian menyebut tim-tim dari berbagai penjuru dunia berlomba-lomba melawan Harimau Malaya. Julukan Timnas Malaysia, Harimau Malaya jadi idaman bagi banyak lawan. Belakangan tim sedang naik daun. Indonesia pernah mengajak Malaysia untuk laga persahabatan, tapi undangan itu ditolak Harimau Malaya. Tulis Berita Harian. Harimau Malaya bahkan pernah diajak ke turnamen di CAFA 2025 yang berlangsung Agustus dan September. Namun Harimau Malaya terpaksa menarik diri karena turnamen itu di luar kalender FIFA. Tulis situs Berita Harian. Sebenarnya bukan karena di luar dari kalender FIFA sih. Ya mungkin salah satunya itu, tapi itu alasan yang kurang tepat. Karena masa sih mereka dari awal tidak tahu gitu kan. Masa sih tidak ada tim yang mengoreksi segala macam. Ini turnamen apa? Apakah masuk kalender FIFA? Poinnya berapa? Kalau kita bermain di situ peringkat FIFA kita naik berapa? Masa sih tidak ada tim analis segala macam?
tiba-tiba mengundurkan diri, menyusahkan negara Arab. Makanya mereka diboikot itu sama negara-negara Arab. Tidak mau lagi lawan mereka kan. Karena apa? Mereka itu menyusahkan. Sekarang mereka bilang banyak negara-negara yang antri melawan mereka. Iya banyak, karena gampang lawan mereka itu. Untuk mengalahkan mereka itu gampang. Mereka baru sekali menang lawan Vietnam itu bangganya luar biasa itu. Senangnya luar biasa itu. Padahal sebenarnya mereka harus mati-matian dulu untuk masuk Piala Asia. Beda dengan kita itu sudah ada tempat di Piala Asia gitu. Jadi kalau mereka mau sombong dengan kita, saya pikir salah tempat mereka itu. Mereka bilang kita ini sombong, ya wajar sombong. Tapi kan sebenarnya kita tidak sombong, kita bicara fakta dan kebenaran. Cuma mereka tidak mau menerima itu. Karena mereka selalu menanam mindset di kepala mereka bahwa mereka itu lebih bagus dari kita karena satu, mereka pernah juara Piala AFF. Maka tuh Piala AFF. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.